Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 kami akan melakukan presentasi yang dimulai dari internal control questionnaire. Ya, baik. Kita mulai dari internal control questionnaire. Yang pertama, apakah custody of security dijaga terpisah dari oleh maaf, sebentar. Tolong ke bawah lagi, Indri. Itu cuma di soalnya aja. Langsung ke tabelnya aja. Ya, dari kuesioner yang tadi, itu yang pertama, dari pertanyaan pertama, pemisahan tugas antara pengelola surat berharga dan akuntan. Itu ada pemisahan tugas, terus dilakukan tesnya dengan menggunakan observasi terhadap pengelolaan investasi. Di pertanyaan yang kedua di kuesioner, surat berharga disimpan dengan aman dan hanya bisa diakses oleh bendahara, Mrs. Stockton. Test of control-nya yaitu melakukan inspeksi terhadap safety deposit box dan juga melakukan observasi terhadap pengelolaan investasi. Pertanyaan yang keempat, Departemen Akuntansi mengelola semua pencatatan surat berharga. Test of control-nya yaitu dengan melakukan pemeriksaan catatan akuntansi atas surat berharga. Yang bagian kedua ini adalah pertanyaan yang menjadi kelemahan dari pertanyaan ketiga. Pembelian dan penjualan surat berharga diotorisasi oleh bendahara. Test of control-nya itu melakukan inspeksi atas surat berharga. Hal ini merupakan weakness karena bendahara memiliki kesempatan untuk melakukan fraud atau kecurangan karena diberi kewenangan otorisasi. Di kuesioner nomor 5, Departemen Akuntansi tidak mengelola pendapatan investasi secara independen. Departemen Akuntansi hanya menerima daftar catatannya dari bendahara. Test of control-nya yaitu dengan melakukan pemeriksaan catatan bendahara. Hal ini merupakan weakness juga karena bisa terjadi kesalahan pencatatan karena Departemen Akuntansi tidak mencatat secara independen, tapi hanya mengandalkan catatan dari bendahara. Kuesioner nomor 6, tidak ada perhitungan secara periodik atas surat berharga. Test of control-nya yaitu melakukan rekonsiliasi perhitungan antara catatan Departemen Akuntansi dengan perhitungan auditor. Tidak adanya perhitungan periodik atas surat berharga ini merupakan weakness karena bisa muncul potensial error berupa kesalahan pencatatan perhitungan surat berharga. Selanjutnya, program audit akan dijelaskan oleh Elsa. Yang pertama di sini ada tujuan audit umum, yaitu investment securities berada di tangan perusahaan atau dipegang oleh trustee. Terus selanjutnya investment income diterima dan dicatat. Biaya investasi tidak lebih nilai pasar. Investment yang digadaikan sebagai jaminan diungkapkan. Lalu di sini ada program yang berdasarkan assessment. Yang pertama, occurrence dan existence. Tujuan spesifiknya memastikan transaksi investment in securities ini benar-benar terjadi. Prosedurnya yang pertama menganalisis penambahan selama 1 tahun berjalan dan memeriksa dokumen pendukung. Menanyakan kepada manajemen terkait penambahan investment in securities baik di dalam maupun luar negeri. Menganalisis penjualan saham selama tahun berjalan dan memverifikasi dokumen pendukung. Selanjutnya memeriksa transaksi penjaminan investment. Lalu ada asersi completeness. Agak ke bawah dari yaitu pertama memastikan seluruh transaksi investment security sudah dicatat secara akurat.
Ini bisa diminta dengan meminta hasil rapat Dewan Komisaris serta melakukan verifikasi transaksi terhadap dokumen hasil rapat Dewan Komisaris. Selanjutnya, transaksi yang tercantum di dalam master file, transaksi tercantum di dalam master file dan direkap secara tepat. Hal ini dilakukan melalui prosedur memastikan transaksi investment securities sudah tercantum pada data induk secara tepat, menghitung laba atau rugi hasil penjualan investasi sekuritas, kemudian melakukan penelusuran pada akun buku besar yang sesuai. Selanjutnya tujuannya yaitu seluruh saldo investment in securities yang ada sudah tercantum pada schedule-nya. Hal ini dilakukan dengan memeriksa saldo awal, akuisisi, dan penjualan termasuk gain dan loss, serta saldo akhir investment. Ini terdapat pada schedule E1. Lalu melakukan konfirmasi saldo investment kepada catatan klien, lalu membandingkannya pada schedule E1. Selanjutnya yaitu tujuan right and obligation. Tujuan pertama yaitu memastikan apakah klien benar memiliki hak atas investment in securities yang terdapat pada schedule-nya. Hal ini dilakukan dengan prosedur memeriksa tanggal pembelian dan penjualan untuk menentukan waktu pengakuan yang tepat, memeriksa dokumen dan kontrak kepemilikan atas saldo. Hal ini terdapat pada schedule E1 dan E2. Lalu memeriksa notula rapat Dewan Komisaris untuk memeriksa otorisasi, akuisisi, dan penjualan investment in securities. Turun lagi, Andre. Selanjutnya, memeriksa penjaminan investment. Lalu, seksi selanjutnya yaitu valuation and allocation. Tujuannya memastikan saldo investment secara akurat itu melalui dokumen pendukung dan memeriksa ketentuan yang mendasari saldo investment and securities seperti tanggal penerbitan, tanggal jatuh tempo, jumlah lembar, nilai par, suku bunga, dan periode penerimaan, serta suku imbal hasil. Ini ada pada schedule E1 dan E6. Lalu merekonsiliasi pendapatan investasi dengan pencatatan dividen dan bunga pada schedule E5 dan E6. Lalu tujuan selanjutnya saldo investment in securities telah diklasifikasikan secara tepat dengan cara memeriksa dokumen atau perjanjian yang mendasari saldo investment in securities untuk menentukan klasifikasinya sebagai available for sale atau held to maturity. Lalu tujuan selanjutnya saldo investment in securities telah dicantumkan pada periode yang tepat dan sesuai. Dengan cara memeriksa saldo dari transaksi tertentu menjelang akhir tahun dan catatan dari broker terkait transaksi tersebut untuk menentukan apakah saldonya sudah dicatat pada periode yang tepat dan sesuai. Yang terakhir, presentation and disclosure. Dengan menelusuri sisa saldo akhir investasi sekuritas dalam laporan keuangan dan memastikan penyajiannya sudah dilakukan dengan tepat. Memeriksa asumsi yang digunakan manajemen dalam menilai sekuritas dan penurunan nilai atas saldo investment in securities. Verifikasi harga pasar yang dijadikan acuan dalam menilai saldo investment in securities, lalu membandingkan dengan nilai cost yang dicatat. Memeriksa terkait pengungkapan detail yang dilakukan perusahaan atas akun investasi in securities. Sekian. Sudah dari kelompok 2? Sudah. Sudah. Oke, dari kelompok lain ada yang ini mau ditambahkan? Atau ada yang mau melengkapi atau ada yang mau mengurangi, silakan. Atau tanggapan menanggapi.
Gimana kelompok lain? Sama semua? Ada yang ada ini menanggapi? Kelompok yang lainnya, kelompok 1, kelompok 3, 4, 5, 6. Permisi, Pak. Ya, Dari kelompok 4 ada tambahan prosedur analitis, Pak. ditayangin aja. Bikin share screen ya, Pak. Jadi, kelompok 4 ada analytical procedure tentang dari akun-akun berikut. Kami masukkan saldo per audit pada akhir Desember 2002 dan per buku tahun 2003. Ini kami cari juga perubahan pada dolarnya dan persen perubahannya. Lalu di sini kami cantumkan juga keterangan terkait perubahan-perubahan tersebut. Begitu. Iya, ya. Oke, makasih. Berarti ini kan dari sini kelihatan yang paling banyak adalah penjualan ya, papasan ya. Oke, makasih. Kelompok berapa ini? Kelompok 4, Pak. Kelompok 4, makasih kelompok 4. Terima kasih, Pak. Mbak siapa? Revika, Pak. Mbak Revika ya. Oke, makasih kelompok 4. Ada lagi kelompok lain? Kelompok 1 ada ya? Oke, kalau nggak ada, balik lagi ke ini kelompok 2 deh. Tolong ditayangin lagi. Dan siapa? Mas Andreas atau tolong tayangin lagi ya. Dari mulai ini aja. Dari tadi mulai kelemahan. Nah, kalau ini kan yang kita bahas yang kelemahan aja ya. Agak turun mungkin kalau yang strength-nya nggak usah mungkin weakness-nya. Dari yang pertama dulu nih, ya kelompok 2 kita bahas aja deh biar teman-teman juga lebih tajam ya analisisnya ya. Di sini kan dibilang pembelian dan penjualan surat berharga. Kalau relay kan tidak ada otorisasi dari board of director ya, hanya diotorisasi oleh treasury, gitu ya, kelompok 2 ya. Iya, Pak. Nah itu mungkin kelemahannya itu yang ini nih ya. Kalau kemudian test of control-nya apa? Inspeksi atas surat berharga. Kalau kan gini, kelemahannya itu
otorisasi tidak dilakukan oleh BOD ya, Board of Director, tapi hanya oleh Treasury, oleh bendaharanya aja ya. Kira-kira pengendalian apa yang dibutuhkan? Kelompok 2 nih, atau teman-teman bisa nambahin silakan. Atau gini deh, sebelum saya nanya ke situ, kira-kira kenapa sih otorisasinya harus dari Board of Director? Kelompok 2, ada ini nggak? Atau teman-teman yang lain ya, silakan. Izin mencoba menjawab, Pak. Ya, monggo. Pun ya, silakan. Pembelian dan penjualan terkait surat berharga memang seharusnya harus ada otorisasi dari Board of Director karena transaksi itu menyangkut keputusan perusahaan yang berdampak ekonomis atau berdampak cukup penting bagi perusahaan, Pak. Ya, jadi harus ada persetujuan dari Board of Director karena Board of Director yang termasuk top manajemennya, Pak. Kira-kira kalau tadi kan berdampak ya, kira-kira apa? Ada penekanan lebih jauh nggak terkait berdampak gitu kan? Kalau misalnya perusahaan cuma beli office supplies atau misalnya beli kendaraan nggak perlu pakai Board of Director kan? Izin tapi kenapa sih? menjawab, Pak. Ya, silakan Mas Andreas. Mungkin karena investasi ini salah satunya nilainya besar dan berdampak tadi seperti yang Kun bilang itu, Pak. Jadi kemungkinan bendahara apabila dia ada kesempatan dia diotorisasi sendiri oleh bendahara, kemungkinan dia bisa menjual surat berharganya itu untuk keuntungan dia sendiri, Pak. Oke, nilainya besar ya, 1. Ada lagi yang lain? Kira-kira? Boleh izin menjawab, Pak? Silakan. Siapa nih? Mbak Rizky. Mbak Rizky ya. Dicatat ya Mas Andreas ya semua ya, biar ini jangan yang lewat. Iya, saya catat, Pak. Ya, silakan Mbak Rizky, gimana? Mungkin karena investasi itu juga ada kemungkinan gain dan loss, Pak, sehingga kita harus hati-hati dalam menginvestasikan uang atau harta yang kita punya untuk di instrumen investasinya, sehingga perlu pertimbangan. Namanya apa tuh? Ada kemungkinan rugi atau untung tuh apa namanya? Estimasi gain or loss. Iya. Ketidakpastian itu apa namanya? Risiko. Risiko. Ya. Jadi ada 2 hal. Pertama itu kan kalau kita lihat ya nilainya itu besar kan. Total itu di akhir 2002 ada 400-an ribu dolar ya. Dibandingin dari asetnya yang cuma 2,8 itu berapa persen tuh? Hampir belasan persen lah ya. Kalau dari nilai gitu ya. 1 itu. Kedua, berarti kan material ya. Yang kedua resiko. Ya kan? Kenapa ada resiko? Ya, kalau yang di saham itu fluktuatif kan, bisa naik, bisa turun, ya kan. Terus kalau dia beli instrumen hutang, misalnya obligasi segala macam, ya kan, ada risiko apa? Default kan, surat hutang yang tidak bisa dibayar oleh debiturnya, ya kan. Artinya, dan di sisi lain di pasar itu ada puluhan ribu saham kan. Kenapa dia misalnya gini, si Treasury ini, saya milih saham A, padahal ada sekian puluh ribu saham di pasar gitu. Kenapa dia milih itu? Ya kan? Terus misalnya ada sekian ribu obligasi surat hutang, kenapa dia milih X gitu? Ya, kira-kira paham ya? Nah, kalau udah gitu pengendalian apa harus diperkuat sebenarnya? Kalau misalnya otorisasinya tidak ada dari BOD. Cuma oleh Treasury aja. Treasury langsung beli aja. Beli ini, beli A, beli ya.
Kayak beli kendaraan itu, oh saya mau beli ini, saya beli ini, apa kira-kira? Kalau ke inspeksi ke surat berharga kan surat berharga udah dibeli. Padahal ini kan keputusan ketika membeli maupun menjual kan. Kenapa dia beli ini? Ya, kenapa dia jual ini? Nah, itu namanya keputusannya. Jadi apa pengendalian super kuat? Ada yang ingin komentar? Kan kalau begini kan bendaharanya kan suka-suka aja ya. Saya mau beli saham A, saya mau beli saham B gitu. Atau saya mau beli obligasi A, saya mau beli obligasi B gitu. Bisa gitu nggak? Ya. Nah kira-kira apa tuh pengendaliannya? Kan sekarang otorisasi nggak ada nih dari BOD. Berarti si pelaku si pembeli langsung nih yang mutusin kan? Kalau misalnya gini, ketika si bendahara ya sebelum memutuskan membeli itu dia harus membuat apa? Kalau teman-teman nih mau beli, misalnya mau beli motor gitu ya kan, saya mau beli motor. Kira-kira apa sih dilakukan sebelum beli motor? Misalnya Mas siapa nih Mas Andreas ada uang gitu ya kan, ada uang berapa puluh juta gitu, terus mau milih motor nih. Kira-kira ketika milih itu apa yang ditentukan? Yang bisa tuh ngebut, seneng ngebut nggak nih? Ya kan? Atau misalnya yang irit gitu ya kan? Oh saya mau yang irit. Kebutuhannya Pak. Iya, jadi kita punya analisis kebutuhan kan? Kalau di sini berarti analisis untuk melakukan pembelian. Kenapa saya beli saham A? Oh, karena saham A ini perusahaannya bagus, kinerjanya bagus, ya kan, harganya akan terus meningkat. Ya, itu jadi test of control-nya bukan inspeksi surat berharganya, tapi memastikan ada analisis ketika melakukan pembelian maupun penjualan. Kenapa dijual? Oh, saya jual ini karena ini harganya lagi sedang tinggi-tingginya nih. Ya, mungkin kalau setelah saya tunda sebulan harganya akan turun seperti itu. Misalnya seperti itu ya. Atau misalnya oh ini saya beli karena dividennya akan besar gitu. Jadi ada analisisnya. Itu lebih ke ini. Jadi ketika kita keputusan otorisasi itu harus lihat tuh dokumen otorisasinya. Ya. Apa sih? Atau dokumen keputusannya. Kan ini otorisasi nggak ada kan? Nggak ada, pemutusnya hanya langsung dipembelikan. Treasury ini yang beli langsung nih. Dia mutusin, saya mau beli A. Nah, kita lihat tuh analisis. Nah, potensial error apa? Bagus nih, ada fraud, benar, ya kan? Kan dia yang mutusin sendiri, kemungkinan fraudnya tinggi nggak? Tinggi, ya kan? Yang kedua apa kira-kira selain fraud? Kalau misalnya dia ternyata tidak fraud, kalau nggak ada analisis, membeli surat berharga yang berisiko, ya yang berisiko atau tidak yang berisiko tinggi atau juga imbal hasilnya ya baik gain maupun tadi dari yield-nya itu tidak maksimal ya seperti itu, justru akan merugikan, malah udah beli malah loss terus, turun terus harganya, akhirnya tidak menguntungkan perusahaan seperti itu. Jadi ada mungkin fraud ya fraud ya seperti itu. Fraud seperti apa? Contoh Jiwasraya tuh, kalau baca Jiwasraya maupun Asabri ini namanya di investasi ya. Jadi kalau ketika kita bicara investasi, itu ada 3 hal yang penting, paling utama kita lihat ya. Pertama itu otorisasi, ya. Yang kedua apa kira-kira? Terutama saham nih, atau kalau obligasi yang non kupon ya. Kira-kira apa? Ada gain atau loss itu karena apa? Biar saya bantu deh.
muncul gain atau loss itu karena apa? Ada harga pasar mungkin, Pak. Jadi yang faktor kedua adalah harga pasar, ya. Karena kita beli pakai harga pasar, kita jual juga dengan harga pasar atau fair value ya, market value atau fair value ya. Kalau di Amerika dia nggak ngomong market value, dia ngomongnya fair value. Ngomongnya, jadi kita beli pakai harga pasar, kita jual pakai harga pasar. Jadi faktor kedua ini penting, kita harus menentukan. Misalnya ketika dia beli harga 1.000, benar nggak harga pasarnya 1.000? Nah, itu harus muncul nanti di pengujian audit program ini nih, ya. Gitu. Yang ketiga apa? Kalau terkait dengan surat berharga. Pernah kita bahas nih di pertemuan sebelumnya. Kalau saham ada apanya? Halo? Jaminan. Dividen, betul ya. Ada. Jadi pendapatan itu selain dari gain tadi ya, harga pasar, ada juga dari dividen, ya. Nah, kita ini, jadi kalau surat berharga saham atau equity itu dividen. Kalau dia berupa surat utang, ada bunga, Pak. Bunga, obligasi, ya surat utang atau yang lain-lainnya ya, wes. Itu ada bunga, ya. Jadi ini 3 faktor ini yang paling utama kalau kita melakukan pengujian terhadap investasi ya. Ya, apapun investasi seperti itu ya. Sebenarnya kalau yang paling utama tuh ada income ya, baik berupa gain atau berupa dari dividen atau berupa dari, kalau tadi dari utang ada dari bunga seperti itu ya. Itu yang fokus utama kita ya pada hari ini, pada ketika membuat audit program ini. Makanya kalau kita bicara pertama tidak ada otorisasi, apa sih pengendaliannya? Ya kita harus mastiin si tracer ini beli saham tuh nggak kayak beli kacang gitu, kayak beli makanan. Harus dilihat dulu, beli makanan aja milih-milih kan, enak apa enggak gitu. Jangan beli saham cuma ngandelin feelingnya aja gitu, harus ada analisisnya, itu pengendaliannya. Errornya bagus nih, ada fraud, ada nanti mungkin dia membeli saham yang nilai yang expected value-nya ya tidak optimal gitu ya. Kemudian yang risiko kelemahan kedua, kita bahas satu-satu yang apa ya. Kalau ini lebih kepada apa? Catatan hanya berasal dari internal ya kan. Jadi hanya dicatat dari bendahara. Harusnya apa? Harus ada dokumen dari pihak lain kan ya. Biasanya kan kalau transaksi ini ada brokernya kan. Kalau di soal itu ada brokernya ya. Nah, berarti di sini sebenarnya apa nih? Pengujian pengendaliannya. Apakah cukup bendahara? Kan sebenarnya Departemen Akuntansi sudah menerima catatan dari bendahara. Pengujian pengendaliannya apa? Mencocokkan data dengan pihak ketiga. Ya, itu berarti benar ya. Kan di soal itu ada broker ya, brokernya siapa gitu disebutin di situ, saya lupa namanya. Nah, mungkin bisa tadi ya pengujian pengendaliannya itu apakah pertama pengendalian dari catatan ini kan jelas sudah lemah ini ya. Kalau sudah lemah, kita cek lagi, kita dalamin lagi ya kan, seperti itu. Nanti ada tuh di programnya dituangkan kan konfirmasi kepada broker ya. Terus yang ketiga, nah ini perhitungan periodik surat berharga. Perhitungan auditor. Pengujian pengendaliannya, rekonsiliasi perhitungan, ya kan? Kesalahan, oke. Nah, hal-hal tadi yang saya sampaikan tuh tertuang nggak dari kelompok 2 nih, Mas Andreas, Mas Dion, ya. Sama tadi siapa lagi tuh yang perempuan? Sudah tertuang nggak di audit program? Coba kita bahas satu-satu. Yang mencocokkan dengan broker ada, Pak. Ada ya. Ya, Pak. Kalau yang tadi otorisasi ada ini nggak? Memastikan ada analisis terkait dengan keputusan pembelian penjualan? Oh, Mas Kun kelompok 2 ya? Iya, Pak.
Oh ya. Coba turunnya ke bawah deh, ke audit programnya. Yang coba yang pertama dulu deh, yang terkait dengan keputusan penjual pembelian, otorisasi udah ada ini belum? Nah, ini yang kayak prosedur audit meminta hasil rapat Dewan Komisaris serta verifikasi, kan sebenarnya di pengendaliannya udah ada ya. Kelemahannya tadi kan memang tidak diputuskan lewat BOD ya, Board of Director ya. Justru bukan minta hasil rapatnya tadi, minta hasil analisis ya, keputusan penjualan pembelian dari bendaharanya nih. Adanya otorisasi apa ya? Ada ya? Ke bawah dikit, bawah ya. Memeriksa di right and obligation, memeriksa notular rapat untuk memeriksa otorisasi akuisisi penjualan investment. Nah, kan program auditnya dimasukkan ya, padahal tadi dari hasil pengujian pengendalian internal control questionnaire kan tidak ada otorisasi dari BOD kan, Board of Director termasuk Dewan Komisaris tuh. Jadi gimana? Karena kalau diperiksa gini, sebenarnya emang nggak pernah diputuskan di level Dewan Komisaris atau direksi. Diputuskan langsung oleh treasury-nya. Itu ya, kelompok 2 nanti. Ini kita ini nih, saya agak detail aja, kita analisis, kita bahas satu-satu deh ya. Apa-apa. Biar teman-teman tuh punya lebih fokus ke substansinya gitu ya. Karena tadi juga di kelas sebelumnya gitu saya baca loh, kenapa masih ada. Sebenarnya udah dibilang ada kelemahan terkait pengendalian ini nih, tidak ada otorisasi dari BOD gitu. Kenapa harus dicantumin lagi di sini gitu. Ya kan, harusnya kita melihat terkait dengan otorisasi akuisisi dan penjualan investment in securities, nggak perlu notular rapat Dewan Komisarisnya, ya kan. Otorisasinya kan oleh Treasury itu, dan analisis untuk otorisasi tersebut. Gitu, lebih ke arah situ. Ya. Oke, terkait tadi ya, otorisasi. Yang kedua, harga pasar. Harga pasar itu ada nggak di sini? Ininya, memastikan harga pasarnya. Valuation. Kira-kira data harga pasar, harga itu yang akurat dari siapa? Dari dokumen atau dari pihak lain? Saya pernah ngomong ya, pekan lalu ya. Kalau ini kan masih dari dalam semua ya, dokumen pendukung, ketentuan.
Kalau misalnya dijual di bursa berarti datanya dari bursa kan ya? Intinya gini, kalau kita melakukan audit, kalau misalnya ada data, kan saya selalu sampaikan ya, data yang dari pihak independen itu pasti lebih kuat ya, dari luar lah, dari eksternal ya. Kalau kita hanya dokumen pendukung aja ya, ya mungkin nanti dokumen pendukung itu ada sih data dari broker ya, transaksi dari broker gitu segala macam. Tapi kalau kita harus lebih yakin, harus memastikan lagi, kita cek lagi ya terkait harga pasar. Ya. Bisa ke bursa ya, atau misalnya kalau di bursa yang ini listing ya, itu di koran-koran ada ya, di koran-koran ada perkembangan harga, data harga saham segala macam, obligasi itu ada dicantumin. Ya, coba teman-teman beli koran-koran yang kontan atau bisnis ya, bisnis Indonesia itu ada tuh berapa halaman bicara mengenai harga saham, harga obligasi, ya segala macam. Itu ya. Jadi terutama misalnya obligasi rate-nya, atau misalnya obligasi itu kan ada yang kupon dan yang non kupon ya. Nggak perlu saya jelasin ya. Itu juga beda kan, ada yang satu ngikutin harga pasar ya, ada yang ada di bawah nilai pari ya, di bawah pari atau di atas par ya, obligasi. Masih ingat ya AKM ya? Itu kan juga nanti berpengaruh tuh kepada valuation-nya ya. Oke, itu kemudian ketiga terkait dividen. Dividen udah ini belum? Apa di sini dividen? Dividen sama yield ya. Kalau dari dia surat utang ada bunganya. Kalau presentation kan penyajian di laporan keuangannya ya, di atasnya kan ada nggak dividen? Oh ini ya, ada konsiderasi berapa investasi dan pencatatan dividen dan bunga. Ya harus detail lagi tuh ya. Masih ingat kan ya, pekan lalu ya ketika kita bicara Apple Blossom ya, pembayaran dividen itu biasanya tidak dilakukan langsung oleh perusahaan, tapi melalui pihak yang independen. Ya, pembayaran bunga juga gitu segala macam. Nah itu kalau gitu gimana kira-kira? Bisa kita konfirmasi ya. Satu itu. Kedua, masih ingat kan ya, kalau dividen itu ada tanggal pengumuman, tanggal apa lagi? Pencatatan sama pembayaran, ya kan? Ketika diumumkan, itu belum ketahuan siapa yang terima, ya kan? Baru dimulai oleh perusahaan, tapi nanti disebutkan. Nah, begitu tanggal pencatatan, itu adalah tanggal pemegang saham yang tercatat pada tanggal tersebut yang berhak menerima dividen. Ya, ini perlu jadi ini kalau di Apple Blossom perlu kita lihat ya. Jangan-jangan waktu pengumuman dividen diumumkan dividen, kemudian sahamnya ternyata dijual gitu kan sebelum pencatatan, ya nggak dapat dividen ya. Hal seperti itu perlu dilihat tuh ya terkait dividen. Jadi tidak hanya terkait pendapatan investasi, juga terkait dengan penjualan dan pembeliannya juga ya, terkait dengan tanggal-tanggal dividen tersebut. Oke ya, itu yang terkait dividen. Sama bunga juga sama. Bunga itu kan kalau yang kupon biasanya ada ini ya, kupon tahunan, tengah tahunan, per 6 bulan, per semester, ya kan? Ada yang banyak sih per semester, ada yang per tahun, kupon, bayaran kupon misalnya. Nah, terus kita lihat juga tuh, ya kapan kita beli, kapan kita ini, ya kan? Ini AKM sebenarnya, ya. Akuntansi keuangan menengah terkait obligasi, terkait notes payable, yang kemarin kita bahas juga ya. Itu kan ada, kalau obligasi ada kupon, ada yang non kupon segala macam ya. Intinya nanti perlu kita perhatikan tuh terkait valuation-nya ya. Terakhir terkait ini penyajian. Masuk ke bawah. Penyajian. Penyajian tuh
Penyajian yang paling utama itu apa? Misalnya, nanti kan di schedule kelihatan ya, memisahkan antara investasi jangka panjang dengan jangka pendek kan? Ya, itu harus dipastikan tuh. Ini memastikan selain saldo akhir investasi juga memastikan jangka waktu investasinya, ya kan? Kalau di investasi jangka panjang, disajikan di long term investment, ya kan, seperti itu. Ada lagi yang mungkin sangat liquid, marketable securities misalnya, ya, yang memang niatnya untuk diperjualbelikan aja. Ada juga yang mungkin untuk dipegang kan, saham itu ada yang mana niat dipegang, ada yang memang cuma masuk marketable securities. Jadi itu hal seperti itu harus diperhatikan ya terkait penyajiannya. Mana yang masuk marketable securities, mana yang masuk investment, mana yang masuk long term investment. Ya. Sama juga penyajian itu juga perlu diperhatikan apa lagi? Metodenya ya. Kalau dia beli saham, misalnya punya saham di bawah 20% pakai apa? Metode apa? %20 sampai 50%, di atas 50%, ya itu metode. Kemudian pengungkapan juga apa yang paling penting? Kalau kita menyajikan obligasi, misalnya terkait kalau saham pasti kalau dia kepemilikannya nilai cukup material harus disajikan, di disclose, di calok ya, catat laporan keuangan. Seperti itu. Ini bagus nih, verifikasi harga pasar. Sebenarnya di atas ya terkait valuation ya, verifikasi harga pasar ini. Jadi valuation itu sudah nyambung dengan presentation-nya, yang memastikan bahwa yang disajikan itu sudah untuk yang investment, sudah dengan harga pasar, ya kan, seperti itu. Termasuk di valuation sebenarnya. Kemudian tadi di disclose ya, disclose itu terkait misalnya saham kalau nilai material ya, kita harus sebutkan saham di PTA, saham PTB, segala macam. Obligasi kita harus menyantumkan rate-nya, ya kan. Kalau kuponnya berapa per semester berapa, gitu, seperti itu. Ya. Kemudian yang perlu disajikan juga kalau kita beli obligasi, ya obligasi di bursa ya. Ada lagi kan surat utang ya. Nah surat utang itu ketika misalnya Apple Blossom memiliki investasi di surat utang gitu ya. Nah terus dicantumkan juga tuh rate-nya berapa, gunanya apa, ya. Jadi itu harus lengkap, harus detail. Coba nih teman-teman ini aja deh, ya baca laporan keuangannya sudah di-download ya kemarin, ya itu bisa dibaca tuh, bisa sebagai komparasi. Seperti itu. Oke, itu aja dari saya. Ada yang tanyakan terkait program audit, ya? Jadi ini 3 hal ya. Pertama itu otorisasi. Kenapa sih otorisasi itu penting? Ya. Kedua terkait harga, ya, harga perolehan maupun harga penjualan. Kalau harga itu sudah pasti kita ikut harga pasar, karena ini dibelinya di pasar ya. Pasar itu bisa 2, ya kemarin tuh bagus dari Mbak Nafisa, saya udah nanya ke teman, ternyata benar. Pasar itu ada yang stock exchange ya, yang resmi kayak New York Stock Exchange ya, bursa efek kita kalau kita bursa efek Indonesia ya. Ada juga yang OTC market namanya, ya. OTC market itu karena untuk listing di bursa itu ada syarat-syaratnya, terutama nilai kapitalisasi. Tapi kalau yang mungkin kapitalisasinya tidak terlalu tinggi bisa dijual di OTC market namanya, ya. Bursa OTC ya, over the counter. Tapi semuanya tunduk pada ketentuan dari SEC ya. Kalau di Indonesia nggak ada tuh, di Indonesia OTC market nggak ada, ya. Yang ada hanya bursa aja. Itu hanya di Amerika. Oke, ada lagi yang ditanyakan atau kurang jelas? Itu aja ya, fokusnya ya. Otorisasi, harga pasar, ketiga pendapatan ya, dividen atau yield-nya ya, bunganya, imbal hasil segala macam. Kalau dividen perhatikan tanggal pengumuman, tanggal pencatatan, itu 2 itu aja. Kalau tanggal pembayaran nggak terlalu signifikan. Kalau nggak ada, kita lanjut lagi ke kelompok berikutnya, kelompok 3 ya, Mas Andreas ya, terkait dengan schedule-nya. Iya, Pak. Terima kasih, kelompok 2.
Izin share screen, Pak. Silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Makasih. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan schedule dari assignment 6 tentang investasi. Silakan untuk Randi. Oke. Mohon izin Bapak dan teman-teman. Jadi untuk yang pertama kita bahas yaitu schedule E6 ya. Nah, schedule E6 ini tentang long term investment ya, dari penambahan sampai terus disposal terus amortisasinya juga terekam di E6 ini. Pertama-tama mungkin dari dasar pembuatan E6 ini bisa kita lihat di halaman 163 buku Apple Blossom. Di situ tertulis ya, ada transaksi di tanggal 2 Juli tahun 2003. Si Miss Stockton ini membeli investment in bonds dari Sales Credit Corporation. Itu jatuh tempo selama 10 tahun, diterbitkan tanggal 1 Juli 98, lalu jatuh temponya 1 Juli 2008. Terus kupon rate-nya 10%, dibayarkan 1 Juli dan 1 Januari, itu berarti 2 kali bayar dalam setahun. Terus yield-nya itu 11%. Nah, untuk besaran dari investment in bond itu bisa kita lihat di halaman 169 atau nanti juga bakal dijelasin di schedule E4 ya. Tapi kita lihat di halaman 169 aja, di sini tanggal 2 Juli itu tertulis 10 years 10% debentur itu 75.000 ya. Jadi besarannya itu 75.000. Nah, terus pertama-tama kami lihat juga di neracanya Apple Blossom ya di halaman 261, agak bawah, agak jauh, mungkin teman-teman bisa lihat juga di bukunya masing-masing. Itu di halaman 261 itu long term investment-nya masih kosong. Nah itu, nah bisa dilihat ya, long term investment-nya masih kosong. Jadi saldo di awal 2003 itu masih kosong. Nah, karena di sini masih kosong dan tadi ada transaksi di tanggal 2 Juli itu, berarti kita perlu yang namanya adjustment journal entry ya. Nah, untuk menentukan jumlah yang harus kita adjust, kita pertama-tama membuat schedule amortisasinya dulu. Nah, di sini sebetulnya schedule amortisasinya harusnya dari 1 Juli 98 sampai 2008 ya, tapi karena untuk mempersingkat, jadi di sini saya potong sampai di tanggal kita ngaudit aja nih, tanggal 31 Desember 2003 atau 1 Januari 2004. Pertama-tama kita cari carrying value di tahun 98-nya itu dari 75.000 tadi yang ada di halaman 169, itu kita present value-kan dengan kupon rate 10% dibagi 2 karena 2 kali bayar, terus market rate-nya 11% dibagi 2, terus N-nya kan 10, kita kali 2 jadi 20. Nah, itu kita pakai rumus yang udah kita pelajari di AKM dulu ya. Dapat carrying value-nya itu sebesar 70.519. Baru kita bikin amortisasi schedule kayak biasanya, interest receive dan interest revenue-nya kayak biasa, terus amortisasinya kita cari juga sampai di tanggal 1 Juli 2003 dan 1 Januari 2004 ya, yang saya kuningin itu. Nah, terus di schedule E6 ini kita tinggal tulis aja nih yang tadi udah kita hitung, yaitu bonds dari Sales Credit Corporation, terus balance 31 Desember 2002-nya tadi kita udah lihat di halaman 291 itu masih kosong ya. Terus ada addition di tahun 2003 sebesar 72.173 yang tadi dihitung di schedule amortisasi. Lalu ada amortisasi juga 220, itu bisa dilihat di schedule amortisasi juga ya. Baru kita dapatkan balance per auditnya sebesar 72.393. Nah, baru setelah kita susun schedule E6-nya, kita bikin juga journal entry untuk adjustment-nya ya. Yang pertama, untuk memunculkan long-term investment-nya. Jurnalnya long-term investment pada investment in securities sebesar 72.173. Lalu jurnal kedua ini untuk mengakui revenue dari interest di
tanggal 1 Januari 2004. Jadi accrued revenue ya. Nah, berhubung di di neraca ini nggak ada interest receivable, jadi kita pakainya miscellaneous receivable. Itu sebesar 307.750, terus long term investment-nya itu sebesar amortisasinya sebesar 220. Lalu di sini kita bisa dapetin income from investment sebesar 3.970. Terus setelah E6 selesai, kita ke E5. Nah, di E5 ini, itu E5 yang ditampilkan ini ya, udah disimplifikasi. Jadi kalau untuk melihat lebih detailnya itu ada di halaman 171 Apple Blossom. Cuma di sini saya simplifikasi biar lebih mudah untuk dilihat dan enggak kepanjangan. Coba dilihat di 171. Nah, di sini ya. Jadi di sini terlihat ada pembagian dividen dari masing-masing sekuritas gitu, dan untuk jumlah share per dari jumlah shares-nya itu udah kita cek juga dari jumlah sekuritas saham klien, dan nanti bakal dicocokin lagi dengan transaksi lebih lanjut di E4. Terus income per share-nya juga sudah kita cek dari standard annual dividend ya, standard and Poor's annual dividend record itu juga udah sesuai. Jadi kita tinggal jumlahin aja, kita kalikan dari shares-nya terus per shares income, terus dapat di jumlah balance akhirnya itu. Balik ke ini deh, ke E5-nya. Nah, di sini times dividend earned-nya itu tadi bisa teman-teman lihat yang tadi udah ditunjukin ya. Misalnya kayak Southwestern Telecom itu dibayar 4 kali, itu di bulan Maret, Juni, terus September dia bayar lagi, terus Desember dia bayar, jadi 4 kali. Kalau United Green cuma di bulan Maret, terus kalau McCormick itu ada di bulan September sama Desember, lalu SolarEnergy.com itu di bulan September dan Desember juga, jadi 2 kali. Nah, untuk per kliennya sebesar 7393, ini juga bisa kita cocokkan ke income statement di halaman 265 ya. Di buku Apple Blossom itu saldonya sudah sesuai sebesar 7.393 ini kan. Atas lah. Kalau 365. Nah, ini di other income and expense. Nah, itu di sini udah sama ya, income from investment itu sebesar 7393. Nah, jadi udah gak ada masalah gitu. Balik ke E5. Nah, karena udah sama, tapi tadi di E6 itu kita mendapatkan income from investment baru ya, sebesar 3970, dan itu kita harus tulis juga di E5 untuk adjustment-nya. Jadi kita tinggal tambahin 7393 ditambah 3970, itu sebesar 11.363. Nah, untuk E4 dan selanjutnya bakal dijelasin sama Rani. Baik, selanjutnya untuk E4, schedule E4 ini sebenarnya tinggal ditulis ulang aja dari buku Apple Blossom yang halaman 169. Ini mengenai securities equity-nya Robertson Underwood. Jadi di sini itu ada informasi-informasi yang sama kayak di halaman 169. Ada kayak securities brokers ini seperti Lakawana Energy, United Grain, terus ada yang 10 years 10% debentures tadi, McCormick Tweed, Solar Energy, sama Omega Data. Terus ini ada informasi-informasi juga Baut sama Salt-nya. Jadi kalau yang Lakawana sama United Grain itu kan mereka tadi Robert Underwood itu menjual, dan sedangkan untuk sisanya itu masih ada saldonya. Ini keterangan assignee shares, maksudnya ada berapa, terus
Misalnya yang McCormick Wheat ini kan at $48. Ini tinggal dikali sama jumlah shares-nya 200, jadi amount-nya ini 9.600. Terus karena ada commissions jadinya ditambahin. Yang lain pun seterusnya seperti itu. Terus selanjutnya untuk E3, di sini tentang gain or loss di sale of investment-nya. Jadi kan tadi yang sold itu si Lakawana sama United Grain. Jadi di sini di schedule ini cuma ada Lakawana sama United Grain. Number of shares-nya sesuai sama di schedule E4 tadi. Terus tadi di schedule E4 itu ada ini kan amount terakhirnya itu adalah proceeds-nya ini harga jualnya. Nah ya ini kan Lakawana harga jualnya 170.053 dan United Grain 202.190. Jadi dimasukin ke E3 ini proses harga jualnya. Sedangkan untuk cost-nya ini itu didapatkan dari buku Apple Blossom yang halaman 302. Ini 302. Ini miring. Ini ada informasi seperti ending balance-nya dari Lakawana sama United Grain. Nah, di sini kan Lakawana itu 147.320 ending balance, dan United Grain ini 198.948. Jadi kembali ke yang E3 ya, ini kan cost-nya lebih kecil daripada harga jualnya, sehingga keduanya mendapatkan gain, yaitu bisa dihitung dikurangi saja. Lalu saat dihitung totalnya itu 25.975 gainnya. Lalu kalau kita lihat di buku halaman 265, itu ada informasi saldonya gain of sale of investment 265. Nah, ini kan ada saldo gain or loss sale of investment ini sebesar 25.975. Ini udah sesuai sama di schedule E3 tadi, sehingga tidak ada adjustment yang diperlukan. Sekian untuk E3. Ini tadi dilanjutkan oleh Rahma. Ya, terima kasih Rani. Saya akan melanjutkan untuk schedule E1 dan E2. Sebentar. Maaf, saya mengganti jadi Excel karena terlalu besar tabelnya. Jadi saya akan mulai dari E2. E2 itu hanya menyalin dari Apple Blossom. Di buku Apple Blossom ada. Jadi E2 ini menjelaskan tentang pengecekan sekuritas secara fisik. Jadi auditor memeriksa safety deposit box pada Big City National Bank yang atas nama Apple Blossom, lalu menemukan bahwa terdapat sekuritas sebagai berikut, yaitu Southwestern Telkom dengan sertifikat nomor 21 memiliki number of share 1425, lalu Mekanis Milling sebanyak 200, Solar Energy.com 600, dan Pierce Credit Corp Bonds itu sebesar 75 yang dicek oleh Treasurer Apple Blossom Closing Company. Schedule E2 ini nanti akan digunakan untuk E1. Jadi di E1 itu meringkas tentang sekuritas yang dimiliki oleh Apple Blossom. Jadi kita menggunakan referensi dari E4 dan E2. Dari kita
meringkas semuanya sekuritasnya. Jadi tadi ada dari E4, E2 mana? E2 tadi kan ada Southwestern Telkom. Kita masukkan ke E1. Balance-nya mengikuti dengan catatan pada halaman 302. Di E1 302 ini Southwestern balance awalnya 18250. Lalu ini datanya sama. Karena tidak ada perubahan, jadi sama dimasukkan Southwestern Telkom. Lalu United Trend sama Lakwana Energi tadi diketahui sudah dijual, maka ini dikosongkan. Lalu dari bukti E4 tadi diketahui bahwa tanggal 21 Juli terdapat pembelian dari ke Mechanic Wheat. Itu Mechanic Wheat, SolarEnergy.com, dan Omega Data System. Kita masukkan ke S1 sesuai datanya. Ini lebih mudah. Ini jadi edisinya 1650 sama dengan net. Lalu 200 SH dari Box and Sold, ini 200 share-nya. Lalu price. Nah, ini price per share ini mengikuti market value yang ada di Apple Blossom halaman 162. Ini dari halaman 162 diketahui bahwa harga pasarnya diambil dari Wall Street Journal dated Januari 2004. Jadi untuk Mechanic Wheat Milling tadi market share-nya kita lihat 51, kita masukkan 51, lalu SolarEnergy.com 16, masukkan, lalu Omega Data System 75,5, lalu market value berdasarkan 51 dikali jumlah share, lalu diperoleh 10.200 untuk Mechanic Wheat and Milling, SolarEnergy.com 1.600, dan Omega Data System 37.750. Lalu holding gain and loss-nya dicari dari market value dikurangi sama balance-nya, diperoleh 550 untuk Mechanic, SolarEnergy.com 3360, dan Omega Data System 150. Lalu kita jumlah semua. Balance per audit diketahui berjumlah 188.460 untuk balance untuk semua sekuritasnya. Lalu untuk holding gain and loss-nya diketahui 551 minus 5510 atau loss. Tapi diketahui bahwa di balance per book-nya balance untuk sekuritas itu 223.223.033 dan gain on loss dari investmentnya 647.3. Itu diketahui dari Apple Blossom, di buku Apple Blossom halaman 261. Ini kan 223.303 dan 6473. Ini sama semuanya di balance sheet-nya. Berarti ada perbedaan antara balance per audit dan balance per book. Itu kalau ternyata diketahui bahwa kalau perbedaan antara balance per book dan audit dari penyesuaian long term investment tadi di schedule 6 yang tadi ternyata tidak long term investment tuh dimasukkan ke dalam investment in securities, harusnya masuknya long term investment. Jadi harus dilakukan reklasifikasi dengan mengeluarkan saldo long term aset dari sekuritas. Jadi minus 72.173 dan diketahui tadi ini Omega System, data system ini ternyata dari ini securities broker tadi ada datanya, tapi dari E2 itu tidak ada. Karena di E2 ini enggak ada. Berarti dari pemeriksaan oleh treasurer dia tidak mencantumkan dari Omega Data. Berarti ada sekuritas yang lupa dimasukkan oleh treasurer
yang menyebabkan perbedaan balance. Lalu setelah dicek ternyata benar jumlahnya 188.460 sama dengan balance per audit. Lalu untuk yang gain on loss dilakukan penyesuaian dengan disesuaikan, kan tadi minus 5 harusnya mengalami loss tapi malah gain di perbook, maka harus disesuaikan sebesar 11.983 seperti yang di schedule E5 tadi. Ini penyesuaiannya. Yang pertama tadi Omega Data System yang lupa dimasukkan harus diakui, yaitu investment on securities 37.600 dan pada akun payable 37.600. Lalu long term investment sama seperti yang di schedule E6 tadi. Lalu unrealized gain on loss pada allowance for unrealized gain on loss sebesar 11.983. Lalu schedule terakhir, schedule E untuk memperlihatkan saldo investasi. Jadi dari akun investasi ini audit itu berdasarkan prior working balance, tinggal dimasukkan 474, 518, 6473 dan seterusnya. Lalu per book tadi berdasarkan working balance tahun ini yang dikerjakan oleh Apple Blossom seperti yang ini. Nah, ini tadi dimasukkan ke schedule E. Lalu ini per audit per book yang ini. Lalu ada adjustment tadi 4. Yang pertama tadi yang Omega Data System 37.600, lalu long term klasifikasi long term investment 72173, lalu pengakuan bunga, pendapatan bunga dan beban bunga 3970, 20 dan 3750. 3750-nya enggak ada karena akunnya di sini enggak ada. Lalu unrealized sebesar 11.983 masukkan debit kredit. Lalu hasil audit sebesar ini. Berdasarkan audit ini yang benar ini, lalu ya sudah. Ya, baik, dari schedule investment 6 dari kelompok 3 sudah selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3. Ada yang ini berbeda hasilnya kelompok lain? Mana kelompok lain? Sama semua? Kelompok 2 perhitungannya sudah sama, Pak. Ya. Jurnalnya cuma 4 itu ya, intinya ya. Kelompok 3 ya. Iya, Pak. Oke. Koreksi ke long term, koreksi. Oke, ada lagi yang lain?
Oke, kalau nggak ada, ini udah ini ya perhitungannya tadi. Cek. Udah jurnalnya udah oke, perhitungannya semua ya. Ini sebenarnya kalau terkait investment udah ya. Paling agak ini terkait dengan tadi ya investment di surat utang atau obligasi itu beda-beda nanti ya, tergantung treatment ininya, tergantung term and condition-nya dari surat utangnya atau obligasinya. Dan ini sudah dapat di AKM semua ya. Tidak ada masalah. Saya cuma ini aja menekankan terkait dengan praktek audit. Ini kan Oke, kita lanjut lagi. Cuma ini aja saya terkait dengan praktik audit pada hari ini ya, sebenarnya kalau terkait investment ini sudah tidak semanual seperti yang di Apple Blossom ya, ada sertifikat, ada apa sekarang dipegang oleh bank kustodian ya, tidak seperti itu lagi. Kondisi hari ini kayak misalnya terkait saham tidak lagi disimpan di bank ya, atau ini semuanya sudah saham elektronik ya, ada kustodiannya KC namanya di bursa itu ya. Kustodian kemudian juga terkait obligasi semua udah elektronik lah ya, udah nggak ada lagi sertifikat yang spesifik itu, paling kita hanya menerima reporting ya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau terkait memastikan keberadaan, kalau dulu di situ ada sertifikat harus ke bank kustodian, ke broker, sekarang itu hampir sama kayak ini. Kan saya pernah sampaikan ya, kalau dulu kan rekonsiliasi bank, kita harus minta bank statement, segala macam ya, kita rekonsiliasi. Kalau sekarang bahkan bisa tiap hari pun bisa kita rekonsiliasi dengan adanya internet banking. Ya. Investment sama juga tuh, baik investment di saham atau equity ya, ekuitas, ataupun investment di surat utang, obligasi, segala macam ya. Itu tinggal lihat dari saham misalnya, tinggal lihat dari data bursa aja, harga pasar dipublish ya segala macam, sebenarnya seperti itu udah nggak ada masalah ya. Malah sekarang lebih akurat. Saya ambil contoh tadi ya, kayak harga saham itu kalau di bursa itu sebenarnya ada harga pembukaan, harga di tengah-tengah sama harga penutupan ya. Ini yang seringkali kalau sekarang lebih mudah lah, kita tinggal minta harganya ya, kita cek, cross check di bursa. Karena seringkali misalnya contoh gini, misalnya dibuka harganya 1.200 gitu ya. Nanti di tengah hari itu karena transaksi banyak, harganya naik jadi 1.300 ya. Tapi begitu ditutup sorenya itu karena menurun, ya turun lagi jadi 1.250 seperti itu ya. Harga yang kita pakai yang mana tuh? Misalnya tadi Apple Blossom ngejual di tengah hari itu di bursa, ini di bursa ya ceritanya ya. Di bursa dia jual sahamnya di tengah hari gitu. Dapatnya kan harga 1.300 kan? Tapi kalau kita baca koran itu harga penutupan semua, ya. Harga penutupan 1.250, ya. Nanti ada selisih Rp50 tuh, ya. Jadi kalau sekarang udah nggak ada masalah lagi. Kalau zaman dulu pakai koran masih ada masalah. Kalau sekarang udah nggak ada masalah, kita tinggal download aja. Kalau saya itu tinggal download, minta data dari bursa. Kalau berapa kali saya dari Bloomberg, ya. Dari Bloomberg tuh bisa download data lengkap banget, ya. Jadi akhirnya pakai ACL aja sebentar kerjainnya. Data pembukuan perusahaan ambil ya, kemudian data dari Bloomberg semua lengkap itu, yield segala macam ada, itu hitungannya dimasukin, kita tinggal analisis saja pakai ACL, pakai software, pakai aplikasi audit sebentar selesai loh, jadi ya. Dan itu semua bisa kita telusuri ya. Sekali lagi yang paling penting itu nanti kalau kita melakukan audit ya, kalau harga juga sama, harga udah nggak ada masalah ya. Sudah ada tersedia di website segala macam, kemudian dividen juga semua udah ada, semua itu udah lewat pihak independen ya, datanya lengkap. Tinggal satu yang sebenarnya kalau kami itu ya sehari ini fokus tuh terkait dengan otorisasi penjualan dan pembeliannya. Ya,
terutama terkait pengendaliannya. Pengendalian apa sih? Tadi kan saya cerita ya, pengendalian terkait analisis kenapa dia beli saham A, kenapa dia jual saham B, gitu. Lebih ke situ, ya. Termasuk juga otorisasi dari kalau nilainya material, kan biasanya di perusahaan itu ada kalau istilah arestasi ya. Misalnya nilai sekian sampai sekian tuh cukup di treasury-nya, di bendaharanya, ya kan. Nilai sekian sampai sekian harus sampai direksi. Nilai sekian sampai sekian harus di komisaris. Ya, seperti itu yang kita perhatikan biasanya. Jangan sampai nilainya di atas di atas range tertentu ya, tapi yang harus diputuskan oleh komisaris hanya diputuskan oleh direksi. Itu sebagaimana yang terjadi di Jiwasraya sama Asabri itu, ya. Harus diputus oleh direksi, ya diputus oleh treasury-nya gitu, oleh investment manager-nya, ya. Harus diputus oleh komisaris, cuma diputus oleh direksi, ya. Nah, itu juga yang harus kita perhatikan terkait otorisasi ya. Kemudian juga dasar otorisasinya, analisisnya, ya kenapa beli saham ini, kenapa investasi di sini, ya seperti itu. Jadi sekarang itu lebih banyak fokus di situ, ya. Karena tadi risiko investasi ini besar loh, ya. Apalagi hari ini, ya kebayangkan misalnya kalau kita pegang saham, harga per selembarnya misalnya Rp1.000 gitu, atau turun jadi Rp200, kira-kira ambrol nggak tuh neracanya tuh? Ya kan, harga 1.000 per lembar gitu kita pegang, kalau misalnya harga 1 miliar gitu ya, kita punya investasi saham 1 miliar, ya kan, kemudian harganya dari 1.000 per lembar jadi Rp200 per lembar, tinggal dari 1 miliar tinggal 200 juta, ya. Dan itu dicap sebagai apa? Sebagai kerugian kan, ya loss, ya kan, loss langsung bebanin di laporan laba rugi, ya. Berasa banget tuh kalau misalnya nilai investasinya cukup material, ya. Makanya resikonya tinggi sekali. Kemudian bonds ya, obligasi. Obligasi memang lebih rendah risikonya ya. Risiko paling tinggi itu kan di saham ya. Kedua obligasi lebih rendah. Tapi hari ini itu banyak juga obligasi yang default. Paham default ya? Default itu artinya ya, dari si penerbit nggak mampu bayar. Baik itu bayar kuponnya ataupun kalau nanti tidak mampu melunasi pokoknya gitu ya kan. Contohnya banyak ya. Kalau yang lagi ramai hari ini kan Garuda nerbitin obligasi tapi nggak mampu bayar ya. Terus ada banyak tuh Sritex, Dunia Tex, ada beberapa perusahaan tekstil ya, eksportir di consumer goods ya, yang sekarang lagi jatuh itu pada nggak bisa bayar obligasi tuh, harga sahamnya juga jatuh. Ya. Jadi analisis terkait pembelian surat berharga ini memang harus kuat ya, harus benar-benar bagus gitu ya. Kalau mau aman, ya tadi nggak usah di surat berharga kan. Investasi paling aman di mana? Ada yang mau komentar? Kalau teman-teman punya uang, selalu dibilang kan investasi paling aman taruh di SBN bukan Pak? Ya, SBN salah satu. Tapi yang paling aman di mana? Di bank, ya betul. Atau di bawah bantal. Paling aman. Di bawah kasur ya, kalau orang zaman dulu. di tabungan ayam gitu kan. Ya, kalau nilainya besar ya pasti di bank lah ya kan. Cuma kan deposito bank kan nggak begitu menarik kan. Yield-nya imbal hasil ya, bagi hasil atau bunga dari deposito sekarang tuh cuma 4-5% gitu ya kan. Nah, yang agak naik dikit risikonya SBN. SBN ada yang bilang tidak ada risiko ya, tetap aja ada risikonya ya. Semua itu ada risikonya. Taruh di bank aja harus hati-hati kan. Kalau di bank sembarangan juga nanti atau banknya bangkrut gitu ya kan. Kalau SBN pemerintah nggak pernah bangkrut gitu ya. Di surat berharga negara ya, atau SBSN, surat berharga syariah negara. Itu yield-nya bagus tuh, lebih tinggi daripada deposito ya. Habis itu ada apa lagi? Ya, risikonya rendah juga. Securities itu tadi ya, surat berharga tuh nggak cuma ini loh, nggak cuma obligasi, ada tadi SBN, SBSN, apalagi mungkin yang pernah dengar. Kalau mau aman, dibandingkan kita nganalisis sendiri beli sahamnya, lebih bagus beli reksadana, bukan? Reksadana, betul Mbak. Siapa nih, Mbak Arida ya? Nah, itu, jadi reksadana itu paling aman. Kenapa? Reksadana itu nanti bukan kita yang beli saham. Kalau kita misalnya investasi reksadana saham, ya
Yang milih sahamnya bukan kita, nanti ada manajer investasi. Ya, investasi itu pasti punya ilmunya lah dibandingkan kita yang investasi di saham kan, nggak ngerti ilmunya, nanti gampang dibohongin itu. Ya. Jadi itu reksadana yang agak lebih aman dari reksadana pasar uang. Ya, pasar uang itu biasanya naruh di obligasi, naruh di deposito, ya, naruh di pinjaman segala macam seperti itu. Jadi sebenarnya instrumen investasi udah banyak di kita ya, udah cukup banyak. Dan ini menarik lagi tuh terkait valuation ya. Valuation beda-beda kan. Kalau tadi teman-teman belajar valuation terkait dengan obligasi, dengan surat utang segala macam ya, saham. Kalau reksadana apa? Valuation-nya ikut apa? Ada yang tahu? Pernah dengar? Pernah dengar NAB? NAB apa NAB? Nilai aktiva bersih ya. Jadi kalau kita investasi reksadana itu bukan kita sendiri yang hitung nanti itu ya. Sebenarnya reksadana itu kan kayak pooling ya. Misalnya Mas Kun, tadi Mas Andreas ngumpulin uang, kasih ke manajer investasi yang beliin sahamnya tuh. Ya. Nanti gain-nya gimana? Gain-nya dibagi-bagi kan? Dibagi sesuai dengan porsinya. Misalnya Mas Kun setor berapa, Mas Andreas setor berapa, Mbak Arida nyetor berapa, nah itu dibagi-bagi gain-nya. Nah itu namanya nilai aktiva bersihnya ya. Dibagi-bagi antara nilai perolehan plus gain semua dibagi antara di si pemegang reksadananya. Ya. Itu namanya nilai aktiva bersih ya. Itu lebih aman, sangat aman ya. Cuma memang tadi ya kan high risk, high gain ya. Kalau mau gainnya tinggi ya risikonya juga tinggi gitu kan. Contohnya apa? Ya tadi investasi di saham, ya risikonya tinggi ya, tapi gainnya juga tinggi ya. Atau apa lagi? High risk, high gain. Main falas ya. Main valuta asing itu kan banyak tuh. Sekarang nawar-nawarin aplikasinya, ya kan trainingnya. Tapi sepengetahuan saya sih, saya pas ngobrol dengan banyak orang, lebih banyak orang yang rugi tuh. Dan banyak kelas kalian itu yang jadi korban rentenir. Gara-gara pinjam uang, ya kemudian dipakai untuk main falas. Ya, begitu kalah terus kan ya praktis punya uang lagi kan untuk bayar pinjamannya. Kalau sekarang pinjol ya, pinjaman online. Itu sampai akhirnya nggak pernah datang ke kantor karena sering didatangi oleh debt collector. Ya, itu ada tuh. Jadi sekali lagi kita harus manage investasi dengan baik. Oke, itu yang ditanyakan terkait ini investasi. Kalau nggak ada, kita break dulu ya, sholat dulu ya. 15-20 menit, nanti baru kita bisa langsung kuis ya. Gitu. Oke, kita break dulu ya.